Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 3 dari Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu manajemen pengumpulan ziswaf. Nah, tahukah teman-teman, Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa besar, yang mencapai sekitar 327 triliun rupiah di setiap tahunnya. Tapi sayangnya, yang terkumpul baru sekitar 8% saja. Kenapa ya? Nah, disinilah pentingnya manajemen pengumpulan ziswaf yang baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, teman-teman, ada 5 pertanyaan besar yang akan kita jawab dan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ziswaf dan manajemen pengumpulannya? Yang kedua, apa saja tahapan dalam mengelola pengumpulan ziswaf? Yang ketiga, bagaimana studi kasus nyata dari Basnas maupun LAS? Yang keempat, apa peluang dan tantangan digitalisasi dalam pengumpulan ziswaf? Dan yang kelima, strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan ziswaf? Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Apa sih itu ziswaf? Nah, teman-teman, ziswaf itu adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat itu adalah harta yang wajib kita keluarkan sebagai muslim yang mampu. Infak itu berbeda dengan zakat. Infak adalah harta yang kita keluarkan secara sukarela untuk kepentingan umum di luar kewajibannya zakat. Sedekah ini bisa berupa harta atau bukan non-harta yang kita berikan untuk kemaslahatan bersama. Ingat kata Rasulullah, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum kepada sesama saudara itu adalah sedekah, teman-teman. Kemudian wakaf. Wakaf ini adalah harta yang kita pisahkan untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya. Apa itu manajemen pengumpulan ziswaf? Sederhananya, ini itu adalah cara kita bagaimana mengatur dan mengelola proses pengumpulan dana ziswaf secara sistematis, mulai dari merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, sampai dengan mengawasi kegiatan penghimpunan dana dari para donatur ke lembaga amil zakat. Dan kenapa itu penting? Karena dengan manajemen yang baik, dana ziswaf yang terkumpul bisa lebih optimal dengan tepat sasaran dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya ada tahapan manajemen pengumpulan. Yang pertama ada perencanaan atau yang biasa dibilang planning. Langkah awal dalam menyusun strategi pengumpulan meliputi menyusun target pengumpulan dana, menyusun strategi dan program pengumpulan, mengalokasikan anggaran dan sumber daya, melakukan pemetaan muzaki potensial individu, perusahaan atau instansi. Kemudian merencanakan sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, mempersiapkan struktur dan sumber daya meliputi pembentukan struktur organisasi pengumpulan, penempatan SDM atau amil yang kompeten dan amanah, kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan keempat pembentukan unit pengumpulan zakat atau UPZ di berbagai wilayah, kemudian penyiapan infrastruktur dan sistem pengumpulan. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan atau accounting. Eksekusi dari rencana yang telah dibuat meliputi sosialisasi dan edukasi melalui ceramah, media massa, media sosial dan kampanye. Kemudian metode pengumpulan data langsung, jemput zakat atau pick up, transfer bank atau digital, potong gaji dan konter zakat. Kemudian pencatatan dan dokumentasi, memberikan bukti penerimaan atau kwitansi dan mencatat transaksi untuk transparansi. Dan yang keempat, pengawasan atau controlling, memastikan proses berjalan sesuai rencana meliputi monitoring pencapaian target pengumpulan, audit internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana, evaluasi efektivitas program dan strategi, perbaikan sistem dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi,
dan pelaporan berkala kepada masyarakat. Kemudian setelah ada tahapan, ada juga strategi. Strategi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu peningkatan literasi dan kesadaran, mengatasi tantangan rendahnya pemahaman masyarakat yang meliputi program edukasi dan sosialisasi secara masif, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen sosialisasi, kemudian menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami, dan mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat edukasi Jizwaf. Dan yang kedua ada fundraising berbasis digital, mengadaptasi teknologi untuk menjangkau lebih banyak muzaki, meliputi platform internal seperti website, kemudian Simba, Sistem Manajemen Informasi Basnas, dan yang kedua ada platform eksternal, kerjasama e-commerce atau Tokopedia dan Blibli. Kemudian ada platform crowdfunding, memanfaatkan kitabisa.com, dompet duafa, dan rumah zakat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan transparansi, membangun kepercayaan publik melalui publikasi laporan keuangan berkala, sistem tracking donasi real time, audit eksternal oleh lembaga independen, penggunaan teknologi, contohnya blockchain untuk transparansi. Dan yang keempat ada kerjasama institusional, memperluas jangkauan melalui kemitraan strategis, instansi pemerintah, kemudian perusahaan, perbankan syariah, dan universitas dan lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir, inovasi produk layanan, memberikan kemudahan bagi muzaki, contohnya kalkulator zakat online, layanan konsultasi zakat gratis, program zakat berlangganan, ATM zakat di lokasi strategis, dan layanan jemput zakat atau yang biasa dibilang pick up service. Pembahasan selanjutnya kita masuk pada bagian peluang dan tantangan digitalisasi pengumpulan Jizwaf. Di era sekarang, perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang besar terhadap cara masyarakat berzakat, berinfak, bersedekah, maupun berwakaf. Jika dulu orang harus datang langsung ke lembaga zakat atau masjid untuk menyerahkan dana, sekarang semuanya bisa dilakukan dengan mudah melalui smartphone. Nah, digitalisasi ini membuka banyak peluang positif, tapi juga membawa sejumlah tantangan yang harus dihadapi agar pengelola Jizwaf tetap amanah dan sesuai syariat. Kita masuk pembahasannya. Peluang digitalisasi Jizwaf. Peluang yang pertama yaitu efisiensi dan kemudahan. Teknologi digital memungkinkan para muzaki untuk menunaikan Jizwaf kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Cukup lewat aplikasi, website, atau QR code, donasi bisa langsung tersalurkan. Ini membuat proses penghimpunan jauh lebih cepat dan praktis dibandingkan cara tradisional. Peluang yang kedua, jangkauan yang lebih luas. Digitalisasi mampu menghilangkan batas geografis. Artinya, lembaga pengelola zakat bisa menjangkau muzaki di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dengan begitu, potensi pengumpulan dana menjadi jauh lebih besar. Peluang yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Melalui teknologi, setiap transaksi dapat dipantau secara real time. Donatur bisa mengetahui kemana dana mereka disalurkan, dan lembaga pun bisa membangun kepercayaan publik karena semuanya tercatat dengan jelas dan terbuka. Selanjutnya, peluang keempat, penggunaan data analisis. Data digital yang terkumpul dapat dianalisis untuk memahami pola pembayaran donatur, menentukan waktu terbaik melakukan kampanye donasi, serta merancang strategi penghimpunan yang lebih efektif. Misalnya, mengetahui kapan masyarakat paling aktif berdonasi, seperti di bulan Ramadan, dan memaksimalkan momentum itu. Peluang yang kelima, integrasi sistem. Saat ini sudah ada platform seperti Simba milik Basnas yang mengintegrasikan data pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan secara nasional dan real time. Dengan sistem ini, proses pengawasan dan pelaporan menjadi lebih mudah dan terkoordinasi di seluruh daerah. Selanjutnya, tantangan digitalisasi Jizwaf.
Di balik semua peluang tadi, digitalisasi juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Tantangan yang pertama, literasi digital yang masih rendah. Banyak masyarakat di daerah pedesaan atau generasi yang lebih tua masih belum terbiasa menggunakan platform digital. Ini menjadi hambatan bagi adopsi teknologi dalam pengumpulan siswa. Tantangan yang kedua, infrastruktur teknologi yang belum merata. Kesenjangan akses internet di beberapa wilayah menyebabkan belum semua masyarakat bisa mengakses layanan digital zakat secara optimal. Tantangan yang ketiga, kepercayaan terhadap platform digital. Masih ada keraguan dari sebagian masyarakat terhadap keamanan transaksi online, terutama terkait isu kebocoran data ataupun penipuan cyber. Oleh karena itu, lembaga Ziswaf harus memastikan keamanan sistem dan menjamin perlindungan data donatur. Tantangan yang keempat, perubahan mindset masyarakat. Masih banyak orang yang lebih nyaman menyerahkan zakat secara langsung karena merasa lebih tenang saat melihat penerima manfaat secara langsung. Maka dari itu, edukasi dan sosialisasi menjadi penting agar masyarakat bisa memahami bahwa sistem digital juga aman dan sah menurut syariat. Tantangan yang kelima, regulasi serta standarisasi. Saat ini belum ada regulasi yang benar-benar komprehensif terkait pengelolaan dana sosial Islam secara digital. Padahal standar yang sangat jelas diperlukan agar semua lembaga memiliki pedoman yang sama dan bisa diawasi secara profesional. Nah, jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi membawa dua sisi, yang mana sisi peluang besar sekaligus tantangan baru. Jika lembaga pengelola mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak, menjaga keamanan, meningkatkan literasi, dan tetap mengedepankan nilai spiritual, maka pengumpulan Ziswaf di era digital bisa menjadi lebih luas, lebih cepat, dan lebih terpercaya. Selanjutnya, studi kasus Basnas dan LAS. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, adalah lembaga resmi pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan struktur sistematis pusat hingga daerah. Contohnya kita ambil Basnas Kota Samarinda. Strategi utamanya yang pertama Simba, platform digital terintegrasi untuk data nasional. Jadi kalau di Basnas Kota Samarinda itu mereka menyediakan layanan online seperti kalkulator zakat, pembayaran zakat, infak, sedekah, ZIS melalui transfer berbagai rekening bank. Contohnya itu Bank BRI, Mandiri, BSI, BCA, Bank Kaltim-Tara, muamalat, dan konfirmasi secara digital. Layanan kontak melalui telepon atau WhatsApp untuk kemudahan komunikasi. Yang kedua, ATM dan counter zakat. Kurang lebih 1.700 ATM mini di lokasi strategis. Kalau di Basnas Kota Samarinda itu kantor fisik mereka ada di Balai Kota Samarinda yang strategis, jadi memudahkan akses bagi masyarakat dan PNS. Yang ketiga, kerjasama institusional, pemotongan zakat gaji PNS, TNI, dan Polri. Jadi Basnas Kota Samarinda itu mereka melakukan sosialisasi program ZIS kepada instansi pemerintah, contohnya kepada jajaran Pengadilan Agama Kota Samarinda untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pembayaran zakat secara struktural. Yang keempat, zakat berbasis wilayah, pengumpulan dan penyaluran fokus per wilayah. Di Basnas Kota Samarinda itu program distribusi disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti program Samarinda Sehat, untuk penanganan stunting, penyaluran bantuan UMKM produktif di berbagai wilayah Samarinda, bantuan pendidikan, kemanusiaan, sosial dakwah, dan ekonomi duafa untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di kota. Selanjutnya adalah lembaga amil zakat, dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan pemerintah. Jadi kalau di Samarinda itu terdapat beberapa las yang beroperasi, seperti DPU,
Dana Peduli Umat Kaltim, Rumah Zakat, Wadah Inspirasi Zakat, dan Zakat Kita Bersama. Mereka cenderung berfokus pada program-program inovatif dan menjangkau komunitas tertentu. Strategi utama, di sini kita ambil contoh Kota Samarinda. Digital fundraising, platform crowdfunding dengan monitoring real time. Contohnya, Dilas Samarinda mengelola donasi melalui website dan menyediakan informasi rekening donasi ZIS, mempermudah masyarakat dari berbagai kalangan untuk berzakat, berinfak secara online. Yang kedua, program inovatif, zakat produktif, dan wakaf produktif. Dilas Kota Samarinda ada bantuan UMKM produktif dan bantuan ekonomi duafa untuk pelatihan dan dukungan usaha kecil agar mustahik dapat mandiri. Program beasiswa juara untuk mendukung pendidikan siswa duafa berprestasi. Contoh wilayah PPU dekat Samarinda. Lalu ada program kesehatan seperti Kampungku Sehat, contoh di Kampung Barambai. Yang ketiga, media sosial dan influencer, kampanye untuk menjangkau generasi muda. Jadi Dilas itu aktif mempublikasikan laporan penyaluran kegiatan sosial seperti santunan kepada anak yatim, contohnya di Muang, Dalam, Lempake, melalui media komunikasi mereka untuk menunjukkan transparansi dan mengajak generasi muda berpartisipasi. Yang keempat, layanan prima, konsultasi gratis, jemput zakat, zakat berlangganan. Jadi LAS menyediakan kantor pusat dan perwakilan di Samarinda dengan call center khusus untuk memudahkan konsultasi dan pelayanan kepada donatur. Ada LAS yang membuka layanan geraha dan gerai hingga malam hari dengan akhir pekan untuk mempermudah masyarakat membayar zakat. Terakhir, kesimpulan, manajemen pengumpulan ZISWAF adalah proses sistematis, planning, organizing, actuating, controlling yang esensial. Strategi optimalisasi mencakup peningkatan literasi, digital fundraising, transparansi, dan kerjasama institusional. Digitalisasi adalah kunci, namun menghadapi tantangan literasi, infrastruktur, dan perubahan mindset. Studi kasus Basnas dan LAS membuktikan bahwa profesionalisme, transparansi, dan inovasi teknologi adalah kunci keberhasilan. Dengan manajemen optimal, potensi ZISWAF Indonesia 327 triliun dapat menjadi instrumen signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di akhir presentasi video dari kelompok 3. Terima kasih banyak sudah menyimak presentasi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sumadi Buton Eshut ME selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen ZISWAF. Kami terbuka untuk kritik, saran, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.